Halo teman-teman semua. Malam ini gue mau ngelanjutin cerita gue tentang buku yang berjudul Factfulness. Jadi salah satu penekanan dalam buku ini adalah tidak semua hal itu berjalan sesuai dengan kurva garis lurus, atau trennya terus meningkat atau trennya terus menurun. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngelihat lebih luas, ada secara garis besar itu ada 5 jenis kurva yang umumnya ditemui. Yang pertama emang itu adalah kurva garis lurus. Salah satu contohnya dalam buku ini dia menginformasikan bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin panjang harapan hidupnya. Ya itu kita tahu bahwa orang miskin kalau sakit itu berobatnya susah, dan kalau orang kaya itu pertama makanannya lebih sehat, kedua kalau sakit lebih gampang untuk dapat pengobatan yang bagus karena punya duit untuk membayar perobatan. Kemudian semakin tinggi pendapatan itu semakin lama waktu seorang untuk bersekolah. Artinya kalau orang makin kaya itu dia waktu studinya bisa makin panjang karena mungkin dia dari S1 lanjut lagi S2, atau dari S2 dia lanjut lagi profesor, atau misalnya S1 dia, kalau misalnya orang biasa-biasa itu ngambil ekonomi, tapi karena dia punya uang yang lebih banyak dia ngambil jurusan kedokteran, ya jadi masa sekolahnya dia itu lebih panjang itu. Kemudian contoh yang lain tentang kurva garis lurus ini adalah semakin tua atau semakin lama usia seorang perempuan untuk menikah. Ini berdasarkan data ya. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, sebelumnya kita udah bicara tentang 4 tipe pendapatan. Jadi kalau orang dengan perempuan di tahap pendapatan tipe 4 itu dia ternyata semakin lama semakin tua umur dia akan menikah gitu, seperti itu. Kemudian contoh yang lain itu semakin besar porsi pendapatan untuk rekreasi. Jadi kalau orang duitnya makin banyak itu dia cenderung mungkin dia jalan-jalannya lebih jauh. Ya kalau misalnya kalau kita miskin, di satu lain tentu rekreasi bukan prioritas utama gitu. Kemudian ini tentang kurva yang jenis kurva yang lain itu adalah kurva huruf S. Kurva huruf S ini kayak gini. Kalau lu mau lihat, jadi misalnya dia di tipe pertama itu dia landai di bawah, terus di pendapatan tipe 2 dan 3 dia itu mulai naik, dan di tipe keempat dia itu mulai flat. Itu contohnya adalah vaksinasi. Jadi kalau misalnya suatu negara tingkat 1 nih, dia karena belum bisa afford vaksinasi, jadi jumlah vaksinasi sedikit orang yang udah tervaksin di negara tersebut. Tapi ketika suatu negara udah nyampe ke tipe pendapatan kedua, dia itu atau punya income antara 2 sampai 8 2 sampai 4 dolar per hari, dia itu negara itu udah bisa menggelontorkan dana untuk biaya vaksinasi. Kemudian fakta menarik lagi yang sebagai contoh dari kurva huruf S ini adalah jumlah kulkas. Jadi ketika orang dalam pendapatan tipe 1 dia itu belum bisa beli kulkas. Tapi ketika dia udah masuk pendapatan tipe 2, tipe 3, dia pembelian kulkas itu menjadi hal yang utama.
Karena mungkin karena kalau kita beli kulkas, kita bisa simpan makanan kita lebih lama dan bisa nyimpan berbagai jenis makanan seperti itu. Kemudian tipe kurva yang lain adalah kurva seluncuran. Kalau tadi S dari bawah ke atas terus flat, nah ini kurva seluncuran, flat di atas, turun, kemudian flat di bawah. Itu salah satu contohnya adalah semakin kaya maka jumlah anak yang dimiliki itu semakin sedikit. Ini fakta dari data ya, tapi mungkin lo bisa punya pandangan lain. Oh enggak, kalau kaya gue bakalan punya banyak anak, ya itu mungkin pandangan pribadi, tapi ini berdasarkan data ya. Jadi kalau di penduduk tipe 1 itu karena mereka butuh tenaga manusia untuk misalnya berladang, maka punya banyak anak itu merupakan solusi yang bagus karena bakalan ada penambahan tenaga kerja yang bakalan digunain, dan itu juga ada hubungannya dengan betapa banyaknya child labor atau pekerja di bawah umur yang ada di negara tipe pendapatan 1. Kemudian tipe kurva yang lain itu tipe gundukan atau bell curve. Dia jadi itu salah satu contohnya adalah kematian karena kecelakaan lalu lintas. Jadi di negara tipe 1 itu sedikit orang yang mati karena kecelakaan lalu lintas. Kenapa? Karena seperti lo tahu bahwa orang yang berada pada tingkat pendapatan 1 itu belum bisa beli kendaraan, misalnya motor, apalagi mobil. Jadi otomatis kecelakaannya sedikit. Sedangkan yang banyak terjadi kecelakaan justru itu ada di negara dengan pendapatan tipe 2 atau tipe 4, tipe 2 atau tipe 3, karena mereka udah punya kendaraan tapi belum cukup edukasi terhadap peraturan lalu lintas, jadinya justru lebih banyak terjadi kecelakaan. Sedangkan tipe 4 dia ini udah mampu beli kendaraan yang lebih aman dan juga punya pendidikan atau edukasi yang cukup terhadap bagaimana berlalu lintas yang baik. Terus tipe yang lain itu tipe kelima adalah lipat 2. Lipat 2 ini misalnya contoh 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16, 16 ke 32. Jadi 2 kali 2 kali 2 gitu. Salah satu contohnya ini adalah jarak tempuh perjalanan. Jadi berdasarkan data nih ya, negara dengan tingkat negara miskin berada dalam kemiskinan ekstrim, itu jarak tempuhnya adalah yang paling sedikit dan terus naik ya. Kalau misalnya di tipe 1 itu 2 km misalnya, kalau misalnya naik ke tipe 2 itu 4 km, naik ke tipe 3 itu 8 km, dan naik ke tipe 4 itu 16 km, dan seterusnya. Nah, itu juga berkorelasi dengan emisi karbon dioksida yang dikeluarin per orang per tahun. Jadi sebenarnya negara-negara yang paling banyak mengemisikan karbon dioksida adalah negara-negara yang kaya, negara-negara yang maju. Karena apa? Karena mobilitas dia itu lebih tinggi daripada orang yang ada di tipe pendapatan tingkat 1. Oke.
Aku rasa cukup sekian. Terima kasih.